Asap hitam membumbung tinggi dari sebuah rumah mewah yang dijadikan gudang alat-alat sekolah di Jalan Aerobik, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Rabu siang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik menjalar dari plafon lantai 2 rumah. Beruntung penghuni yang tidak bisa berjalan berhasil diselamatkan keluar rumah. Jadi pas dijenguk anakku, Bu, ada api. Jadi kita keluar, sudah kami keluar ke sini. Uang itu sangat tahu tuh rame kan, cepatlah sambil ngambil banyu kan. Banyu kecil. Ini bangunan apa, Pak? Ini rumahnya Pak mantan Wagub Pak Satyana Jori. Oh, sebenarnya diperuntukkan tempat apa, Pak? Gudang atau apa? Nggak tahu jalan ceritanya, tahu-tahu yang kita baru tahu aja, dekat sini aja. Kan, ternyata rumah itu jadi gudang oleh mobil mereka itu. Api dapat dipadamkan setelah warga dibantu petugas damkar berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ayus melaporkan. Ya, 1 Mei biasa diperingati sebagai Hari Buruh Internasional ya, Nata dan juga pemirsa ya. Dari informasi ya pemirsa, di Jakarta khususnya ini akan menjadi pusat untuk perayaan May Day yang berlokasi di Monas, Jakarta Pusat, dekat dengan lokasi kita saat ini. Betul sekali, dan rencananya memang ada 100.000 lebih buruh akan berkumpul di lapangan Monas dan nantinya akan disambut juga oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan pidato di depan para ratusan ribu buruh tersebut. Ya, saya jadi penasaran kira-kira seperti apa situasi di Monas saat ini, apakah para buruh sudah mulai berdatangan atau seperti apa? Dan informasinya pemirsa ada sebanyak 6 tuntutan yang akan disuarakan nantinya, diantaranya terkait dengan penghapusan outsourcing dan juga terkait dengan kelayakan upah begitu ya. Nanti kita akan pantau bersama-sama seperti apa perayaan ataupun peringatan May Day ini, dan juga apakah nantinya akan ada pula demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh. Nanti kita akan update bersama-sama. Tidak hanya di kawasan Monas, informasinya juga para buruh ini akan melakukan long march begitu ya ke kawasan Senayan, tepatnya ke gedung DPR. Dan sebelumnya kita pun akan membahasnya selengkap di Sindo Today, program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman. Dan saya Yasna Tania. Pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Perjuangkan nasib, para pekerja bergerak turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh. Hindari fitnah ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo lapor polisi. Jelang musim haji, Masjidil Haram Mekah mulai disterilkan dari jemaah umroh. Ya, selamat pagi Nata juga pemirsa. Ini terkait dengan kondisi di Jakarta sendiri, ini nampaknya rada-rada mengerikan ya pemirsa, karena nampaknya ada sekelompok orang yang membawa-bawa senjata di kawasan Kemang di hari kemarin. Ya, dalam video amatir yang direkam oleh warga, 2 kelompok pemuda ini terlibat bentrok, diduga karena selisih paham terkait dengan jasa penjagaan lahan. Aksi saling serang antara 2 kelompok pemuda di kawasan Kemang, Jakarta Selatan terekam kamera amatir warga. Bentrokan tersebut terjadi pada Rabu pagi, di mana aktivitas warga sedang ramai. Diduga, bentrokan terjadi akibat permasalahan penjagaan lahan kosong yang hendak dijual pemiliknya.
Bentrokan pun akhirnya mereda usai kepolisian dari sektor Mampang dan Polres Metro Jakarta Selatan dibantu Polda Metro Jaya tiba di lokasi. Menurut seorang saksi, sempat terjadi saling serang antara dua kelompok tersebut hingga membuat kemacetan di sekitar lokasi. Rame ya? Berantem apa gimana bang, abang lihat? Cuman saya ngelihat timpuk-timpukan aja situ. Timpuk-timpukan mereka? Oh, nggak tahu kasusnya apa ya? Nggak tahu. Itu kejadian sekitar jam berapa bang? Berapa tadi ya? Jam 8-an ya? Jam 9. Jam 9-an ya? Iya. Oh, lalu macet dong? Macet. Untuk mengantisipasi bentrok susulan, petugas kepolisian dan TNI masih berjaga di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat bentrokan di Kemang kemarin, polisi telah menangkap 19 orang. Polisi juga menyebut senjata yang digunakan oleh salah satu kelompok merupakan senapan angin. Kalau kita lihat dari video yang tadi tersebar ya, dan juga diduga itu senapan angin. Memang tidak ada bentrok fisik ya, hanya itu lempar-lemparan. Itu yang terjadi di lokasi. Sempat kan di video amatir itu kan sempat menembaki satu tempat gitu Pak ya. Apakah ada korban atau seperti apa Pak? Sementara masih dalam penyelidikan dan untuk diduga adanya korban belum kita temukan. Langkah-langkah pihak kepolisian Pak dalam peristiwa ini Pak? Iya, sementara kita sudah amankan beberapa orang yang nanti akan kita minta keterangan. Kemudian nanti juga akan dipertemukan antara kedua belah pihak. Berapa orang Pak yang diamanin Pak? Kurang lebih ada 19. 19 di Polres Jakarta Selatan. Di Polres Jakarta Selatan. Pemirsa, pemilik warung kelontong ditodong sekelompok pria bersenjata api dan bersenjata tajam di Cilincing, Jakarta Utara. Pemilik warung dan dua orang pembeli pun ketakutan. Aksi penodongan dan pengancaman terjadi di sebuah warung Jalan Bakti Cilincing, Jakarta Utara, terekam kamera pengawas. Pelaku bersama 5 rekannya nekat menodong pemilik warung dan 2 orang remaja yang saat itu sedang berbelanja menggunakan senjata tajam dan senjata api. Kejadian bermula saat pelaku menanyakan identitas seseorang kepada 2 remaja yang berada di depan toko dengan menggunakan senjata tajam dan pistol. Keduanya ketakutan masuk ke dalam warung disusul oknum preman ini. Korban yang tidak mengetahui sosok yang dicari para pelaku pun susah payah meyakinkan pelaku di tengah ketakutan. Tak mendapatkan jawaban yang diinginkan, pelaku bersama kelima temannya pun meninggalkan warung korban. Yang ngelayanin yang pembeli itu, malah yang baju putih yang di luar itu pengen mau dibacok sama dia. Itu bacok siapa abang? Yang baju putih. Yang pembeli ya? Iya, yang pembeli. Yang duduk di depan pakai baju putih, yang mau diminta HP-nya sama rokoknya. Yang baju putih itu langsung masuk ke dalam, semuanya yang sama jaket hitam itu lari ke dalam. Dari saring takutnya gitu Pak. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban berharap para pelaku dapat segera ditangkap agar tak lagi meresahkan warga. Di Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bentrokan terjadi dalam unjuk rasa mahasiswa di Polres Bangkalan, Jawa Timur. Mahasiswa menganggap polisi gagal menekan angka pencurian kendaraan bermotor di Bangkalan. Para demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI terlibat aksi kericuan dengan polisi yang mengamankan jalannya demonstrasi. Kericuan terjadi saat para mahasiswa mendesak masuk ke halaman Polres meminta bertemu pejabat kepolisian setempat. Namun upaya tersebut dihalangi pagar betis aparat hingga terjadi saling dorong. Untuk menerobos masuk ke dalam, para mahasiswa ini menggunakan mobil komando yang mereka bawa sebagai alat untuk mendesak barisan polisi. Bentrokan pun terjadi hingga terlibat aksi saling pukul, meski akhirnya dipukul mundur. Dalam aksinya, mahasiswa mengkritisi Polres Bangkalan yang dianggap gagal meredam maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor. Tanggapan sampean mengenai kejadian ini bagaimana? Sangat menyayangkan, saya sangat menyayangkan yang dilakukan oleh kepolisian karena kita datang secara prosedural dan datang secara baik-baik, tapi tidak ada itikat baik dari pihak kepolisian.
Sementara Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono menegaskan pihaknya sangat terbuka atas berbagai kritik masyarakat. Namun jika aksi mahasiswa terlalu provokatif dan mendesak masuk dengan cara kasar, pihaknya akan bertindak sesuai SOP penanganan demonstrasi. Kami mengapresiasi dan kami welcome dengan mereka. Kami sudah menyiapkan pengamanan dengan rapi, namun karena dari mereka mungkin tadi mendorong masuk, sehingga mekanisme kami jalankan. Tetap salah anggota kami kalau kemudian melepaskan. Ya, salah anggota kami kalau kemudian melepaskan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sarhawi, iNews melaporkan. Pemirsa, anak seorang kepala desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi diduga menganiaya seorang warga karena tidak terima korban mengkritik orang tuanya. Ironisnya pada Lebaran lalu, orang tua pelaku viral di media sosial karena aksi pungli meminta THR sebesar 165 juta rupiah. Iya, tuh samuku. Ya udah di bawah ngobrol. Ya udah tuh samuku. Ya udah tuh samuku tuh. Apaan? Blunder banget. Viral di media sosial, seorang pemuda anak dari kepala desa Kelapa Nunggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menganiaya seorang warga. Nampak pelaku dan korban terlibat cekcok yang berujung pemukulan terhadap korban. Korban yang mengalami luka memar pada bagian kepala akibat pukulan pelaku langsung melakukan visum dan melaporkan kasus dugaan penganiayaan ke kantor Polsek Kelapa Nunggal. Diduga penganiayaan terjadi karena pelaku tak terima korban mengkritik orang tuanya yang merupakan seorang kepala desa di media sosial. Pelaku pun langsung menghampiri rumah korban dan menganiayanya. Lapor mengkritik soal sebenarnya bagaimana penggunaan dana di desa yang ditempati oleh pelapor sendiri. Karena ketidaksukaan itu 2 hari yang lalu, tepatnya di malam hari sekitar jam 10, itu datang ke rumahnya pelapor gitu kan, atau korban dalam hal ini. Lalu terjadi terjadi cekcok gitu dan langsung mukul 2 kali, ada di pelipis dan juga ada tamparan di kanan atau kiri, saya lupa persis. Pihak Polsek Kelapa Nunggal telah menerima laporan pelapor berinisial M dan perkaranya sampai saat ini masih kita dalami. Sebelumnya viral di media sosial kepala desa Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merupakan ayah dari pelaku meminta THR kepada seorang pengusaha. Dalam surat tersebut terdapat nominal beserta keterangan kepala desa untuk meminta THR. Kepala desa meminta 165 juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.